Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam program Zoom pada hari ini dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kedua, yaitu tentang Raja Herodes. Mari sebelumnya kita terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan membahas tentang firman-Mu. Tuhan pimpin berkati supaya kami bisa mempelajari akan sesuatu yang ada dalam diri seorang raja yang dimana kejahatannya, keburukannya, dan kami mau belajar dari hal itu untuk tidak mengulangi hal yang sama dan melihat satu tujuan hidup yang sejati yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati pembahasan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dan juga PowerPoint saya yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem di Yudea di masa pemerintahan Kaisar Raja Herodes, orang Majus datang dari timur. Di sini kita akan belajar seorang yang bernama Raja Herodes. Siapakah itu Raja Herodes? Oke. Siapakah yang dimaksud dengan Raja Herodes itu? Raja Herodes ini adalah pendiri dari dinasti kerajaan Herodes yang mendirikan kerajaan Herodes, dan boleh dikatakan dia juga adalah antikristus yang pertama yang melakukan tindakan yang keji hendak membunuh akan bayi Kristus atau anak yang berusia kurang dari 2 tahun itu. Dan siapakah itu Raja Herodes? Saya temukan data-datanya. Dia lahir pada tahun 73 sebelum Masehi, dan dia meninggal pada tahun yang keempat Masehi atau sebelum Masehi, dan nasionalitinya adalah Roman, dan dia memerintah dari 37 Masehi sampai sampai tahun yang keempat Masehi. Ayahnya adalah Antipater, istrinya itu banyak, di sini hanya disinggung Marian, Doris, Marian II. Sesungguhnya istrinya itu ada 10. Anak-anaknya itu ada Herodes Antipas, Herodes Archelaus, Antipater II, dan Herodes II. Ini anak-anak dari dinasti kerajaan Herodes. Nah, ini kita lihat silsilah dari keluarga Raja Herodes, di mana dari anak dari istri Doris dia punya Antipater, anak dari Marian dia punya Aristobulus, Alexander, kemudian dari Mateus Samartan dia punya Archelaus, anak dari Cleopatra dia punya Herod Tetrak, dari Marian dia punya Herod Philip, dan seterusnya anak cucunya. Ini adalah dinasti dari Raja Herodes. Raja Herodes ini seorang raja yang luar biasa. Boleh dikatakan dia seorang bapak pembangunan dari kerajaan Yudea yang terbaik, yang terbesar, yang terhebat pada masa itu, karena dia melakukan renovasi besar-besaran akan bait Allah yang kedua. Karena yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo, bait Allah yang kedua itu diteruskan oleh Zerubabel, kemudian dihancurkan kembali oleh serangan Jenderal Pompei, kemudian dibangun lagi, direnovasi oleh Raja Herodes, dan kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang kedua, itu butuh 46 tahun untuk membangun bait Allah ini, untuk melakukan renovasinya. Dan kemudian dia juga melakukan perluasan dari bait Allah ini sampai ke gunung arah ke utara,
Dia juga mendirikan kuburan-kuburan bagi para bapak-bapak bapak-bapak pemimpin di Hebron, dan dia juga melakukan konstruksi dari kota pelabuhan di Kaisarea Maritim, dan juga tempat-tempat untuk persembunyian, perlindungan di Masada, Herodium, Alexandrium, Hyrcania, dan Maskeraus, sehingga kalau anak cucunya atau keluarga yang mengalami aniaya atau apa bisa bersembunyi di tempat-tempat ini. Dia juga mendirikan Sebasti dan tempat-tempat kota-kota orang kafir, gunanya untuk dapat dukungan dari orang-orang yang bukan penduduk asli di sana, orang-orang pendatang. Dia bangun kota-kotanya, dan dia juga membangun akan untuk perairan, untuk kebutuhan air minum bagi penduduk kota Yerusalem, dan juga kota-kota baru di Kaisarea Maritima, di Kaif, dan juga di Mamre, Hebron. Dan dia juga memiliki monopoli untuk pembuatan untuk ekstrak aspal di Laut Mati yang digunakan untuk membangun kapal. Juga dia punya tambang copper di Siprus untuk dari Kekaisaran Romawi, dan dia berhasil membasmi akan banyak penjahat-penjahat di wilayah itu. Jadi di masa pemerintahnya boleh dikatakan sangat aman karena dia berhasil membasmi para bandit-bandit yang ada. Inilah kehebatan dari Raja Herodes, disebut dengan Herodes Agung. Sekarang kita lihat apakah itu Natal bagi Raja Herodes Agung ini. Natal bagi Raja Herodes menurut Matius pasal yang kedua ayat yang ketiga mengatakan bahwa dia sangat terganggu dengan berita kelahiran itu yang dibawakan oleh orang Majus, dan dia secara sembunyi-sembunyi mengirim orang Majus kembali dan mempelajari dari mereka tentang bintang itu kapan muncul, supaya tahu sudah berapa tahun usia bayi tersebut. Waktu kita mendengar berita baik, kelahiran Tuhan Yesus, berita baik, suatu firman disampaikan, berita baik, anugerah keselamatan dalam Kristus, banyak dari kita sangat sukacita menerima hal itu dan bertobat dan bersukacita oleh Roh Kudus. Tapi ada juga orang-orang yang tidak peduli mendengar akan berita tentang Yesus Kristus, tidak mau tahu dan tidak mau ambil pusing karena dia bersifat masa bodoh. Tetapi ada juga orang-orang yang sangat terganggu ketika berita tentang Kristus Yesus disampaikan. Mereka merasakan ada sesuatu yang menekan batinnya dan sangat mengganggu dan membuat mereka marah. Ini jenis orang ketiga yang adalah sama seperti Raja Herodes. Sangat terganggu dan membuat mereka bising dan marah mendengar berita sukacita, berita tentang Kristus Yesus. Dan yang dilakukan oleh Herodes ayat yang ke-16 mengatakan dia mengirimkan para prajurit dan untuk membunuh anak-anak laki di Bethlehem dan di semua area di bawah usia 2 tahun. Dan menurut apa yang dia pelajari dari berita orang Majus. Kenapa 2 tahun? Karena orang Majus datang dan diperkirakan dari laporan orang Majus, bintang pertama muncul sampai orang Majus datang itu kurang lebih 1,5 tahun atau di bawah usia 2 tahun. Jadi dia pukul rata 2 tahun. Seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Dia adalah seorang pembunuh yang kejam, sadis, anak-anak yang masih kecil, tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, disuruh bunuh semuanya, dan betapa itu menyayat hati akan orang tua anak, apalagi kalau itu anak laki-laki satu-satunya. Berapa banyak korban yang tewas, ada banyak laporan, menurut ensiklopedia Katolik ada yang mengatakan 14.000
44.000 bahkan 144.000 anak laki-laki. Tetapi saya lebih suka dengan apa yang seorang ilmuwan mengatakan bahwa penduduk Yerusalem saat itu sekitar 300 orang jumlahnya, sehingga kalau dibunuh jumlah populasinya saat itu hanya sekitar 6-7 anak laki-laki, 6-7 anak. Dan siapakah orang yang sama, raja yang sama yang pernah melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap anak kecil ini? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, kita menemukan orang yang melakukan tindakan yang sama seperti Raja Herodes di Perjanjian Lama sebelumnya, yaitu Raja Firaun. Di masa Musa lahir, Firaun pernah memerintahkan perintah yang sama untuk membuang atau membunuh bayi-bayi yang laki-laki yang baru lahir. Ini tindakan yang sangat biadab, sangat keji. Dan segala tindakan yang jahat ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 15, dan itu dikutip oleh Matius 2 ayat 18, bahwa terdengar suara dari Ramah, tangisan dari Rahel yang tidak bisa dihiburkan kembali. Ini adalah kejahatan dari Raja Herodes. Dia membunuh akan bayi-bayi anak di bawah usia 2 tahun. Pertanyaannya, mengapakah Herodes melakukan hal yang begitu keji? Di hari Natal itu dia justru melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi, anak-anak berusia 2 tahun. Mengapakah dia melakukan hal itu? Karena dia adalah seorang paranoid. Dia sangat haus akan kuasa, dan bayangkan untuk mendapatkan posisi raja itu, Herodes harus berperang selama 3 tahun untuk menggulingkan Raja Hasmonian Antigonus yang saat itu memerintah sebagai Raja Yehuda. Saat itu Herodes adalah seorang gubernur selama 10 tahun, dan dia ingin mengambil posisi yang lebih tinggi sebagai seorang raja. Untuk itu, menggulingkan pemerintahan yang ada, dia harus berperang selama 3 tahun. Selain itu, dia juga keji dan tidak manusiawi, membunuh 3 anak-anaknya karena dianggap tidak mendukung dia, tidak pro kepada dia, dan dituduh sebagai pengkhianat. Salah satunya adalah Antipater, anak dari Doris, dan dia juga membunuh bahkan istrinya sendiri, salah satunya yaitu Doris, istri kesayangannya. Dari 10 istri yang dia punyai, Doris yang dia sayangi, justru Doris itu yang dia bunuh. Ini karena kalau dia merasa kedudukannya sebagai raja terancam. Dia juga membunuh ibu mertuanya Alexandra yang kembali ingin mencari akan kembalinya kuasa dari dinasti Hasmonian, dan dia ingin kerajaan Hasmonian kembali tegak berdiri, dan untuk itu maka sang ibu mertua Alexander dibunuh oleh sang raja Herodes. Dan dia juga menenggelamkan, membunuh akan imam besar Aristobulus, anggota dari keluarga famili Hasmonian yang sangat berpotensi untuk menjadi raja Yudea. Karena saat itu dia hendak pergi untuk bertemu kaisar. Sebelum hal itu terjadi, maka dia harus dibunuh, disingkirkan dengan cara ditenggelamkan dia. Dan juga dia membunuh beberapa pamannya dan beberapa cousinnya, saudara-saudaranya. Dan dia juga pernah merencanakan untuk membunuh pemimpin-pemimpin Yahudi. Semua yang dirasa mengancam akan kekuasaan kerajaannya, maka ditumpas habis oleh Raja Herodes. Kenapakah dia sangat paranoid sehingga seringkali membunuh orang-orang yang dianggap mengancam akan kekuasaannya? Karena dia mempunyai satu goal dalam hidup yang sangat berbeda, sangat buruk akan tujuan maksud akan hidupnya. Ada 3 kesalahan yang tidak baik, yang buruk dalam tujuan hidup ini. Jadi apakah tujuan dalam hidup ini? Ada 3 tujuan yang buruk yang ada. Yang pertama adalah hidup
adalah untuk seks. Ini adalah sasaran yang salah. Ini adalah tujuan hidup yang sangat salah. Hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu seks. Berapa banyak orang-orang yang tetap melakukan hal itu hingga sekarang, walaupun sudah menikah, sudah bersuami, sudah beristri, tetap melakukan penyimpangan karena ingin mendapatkan kepuasan seks yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Jadi hidup hanya untuk memuaskan hasrat seksnya. Ini adalah tujuan hidup yang sangat keliru, yang salah. Yang kedua adalah hidup untuk mengejar uang. Jadi untuk apakah hidup ini? Hidup ini tiada lain adalah untuk mengejar uang sebanyak-banyaknya. Dengan uang kita bisa lakukan banyak hal-hal besar, kita dapat kehormatan, kita dapat kepuasan, kita dapat banyak kemudahan-kemudahan karena dengan begitu banyaknya uang. Ini adalah tujuan hidup yang salah. Hidup hanya untuk mengejar uang semata-mata dengan menghalalkan segala cara. Yang ketiga adalah hidup untuk mendapatkan kekuasaan atau otoritas. Ini yang dialami oleh Raja Herodes. Tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan, otoritas sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya. Bahkan kekuasaan itu kalau perlu terus diturunkan ke anak cucunya. Inilah tujuan hidup dari Raja Herodes. Hidup hanya untuk mengejar kekuasaan sepanjang hidupnya. Dan kalau kita lihat dari goal kerajaan kehidupan Raja Herodes adalah membangun dinasti Herodes sepanjang masa. Kita lihat dari Raja Herodes, dia jadi gubernur dari 47 sampai 37 sebelum Masehi, kemudian dia menjadi raja dari 37 sampai 4 sebelum Masehi. Dan kita melihat di situ istri-istrinya ada Marian 1, ada Maltese, ada Marian 2, ada Cleopatra dari Yerusalem, bukan Cleopatra dari Mesir, bukan. Cleopatra dari Yerusalem. Ada juga istrinya itu bernama Doris yang tadi saya bilang sudah dibunuh. Ada juga Pallas, ada Elpis, ada Panotis, ada 2 lagi yang tidak tahu namanya. Jadi jumlah istrinya itu seluruhnya ada 10. Dan anak-anak yang diperoleh dari istri-istrinya itu ada Herodes Antipas, Herodes Archelaus, Herodes Philippus, ada Philip Tetrak, kemudian ada cucu itu Herodes Agrippa dan seterusnya. Jadi apakah tujuan hidup dari Raja Herodes? Tiada lain hanya untuk mengejar kekuasaan setinggi-tingginya dan dipertahankan selama-lamanya dan kekal abadi kekuasaan itu. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa tujuan hidup kita? Kalau Herodes mengejar kekuasaan, Alkitab mengajarkan dalam Yesaya 43 ayat 7, bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan, yang diciptakan untuk kemuliaannya, yang telah dibentuk, yang telah dibuatnya. Jadi untuk apakah saya hidup? Yesaya 43 ayat 7 berkata, hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Kenapakah saya hidup? Maka Alkitab mengajarkan hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah tujuan hidup sejati yang Tuhan mau. Kita diciptakan tiada lain. Muliakanlah Tuhan sepanjang hidupmu. Kemudian bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Maka 1 Samuel 12 ayat 24 berkata, dengan takutlah akan Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan setia, dengan sepenuh hati, disitulah ungkapan kita memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Takutlah akan Tuhan dengan cara mematuhi akan perintah-perintahnya, termasuk di dalamnya 10 hukum Taurat, menjauhi larangan-larangannya, dan setia melayani Dia dengan iman dan dengan segenap hati sampai akhir hidup ini. Maukah kita hidup seperti ini untuk memuliakan Tuhan? Dan biar tidak ada orang seperti Herodes yang hanya untuk mengejar kekuasaan, kepuasan semata-mata, membangun akan popularitas dirinya, dan akhirnya berujung pada kebinasaan. Dan biar kita berkata hidup ini adalah untuk
melayani Tuhan, untuk memuliakan Dia, untuk takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami supaya kami boleh belajar untuk lebih bijaksana melihat hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong supaya apa yang terjadi pada Herodes tidak terulang dalam sepanjang hidup umat-Mu orang yang percaya, supaya tidak ada korban-korban lain. Hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mencari hal-hal yang mulia, hal-hal yang kekal dalam hidup ini, sampai maut menjemput kami, sampai kami bertemu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.